Emeritus Pascalis Maria Laksono PhD untuk dapat mengambil subtema pertanyaan Bapak yang sudah tersedia di wadah. Aduh Pak, jangan dikocok-kocok gitu Pak, tumpah tema lagi tersebut kepada masing-masing calon presiden dan juga ke kami moderator. ngocok jatuh beseraan, gak jadi di acaranya. Pulang sana pada makan, diobok-obok gitu. Nah, coba nak kesini, matanya kesini. Kesehatan. Subtemanya adalah kebudayaan. Kebudayaan. Ya, ini budaya. Saya akan undang selanjutnya Bapak Imam Prasojo untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishball. Apakah huruf A, B, atau C? Huruf C, kebudayaan. Ya, ini dia pertanyaannya. Masih tersegel. Dan kita akan buka. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Harap disimak dengan baik. Oke. Budaya akan tumbuh berkembang dalam komunitas responsif, yakni tiap individu memiliki ruang kebebasan berkreasi dan tanggung jawab sosial. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan telah terdistorsi oleh birokratisasi dan komersialisasi budaya. Pertanyaannya, apa pandangan dan sikap paslon terhadap komersialisasi budaya dan proses destruktif terhadap tumbuhnya kebudayaan yang responsif? Silakan dijawab Bapak Prabowo, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Budaya adalah sangat penting. Budaya adalah karakter bangsa. Tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, kita hilang jati diri kita sebagai bangsa. Semua bidang harus kita bantu, kita lindungi. Kami Prabowo Gibran merencanakan ada dana abadi budaya untuk memberi dorongan, dukungan untuk semua aktor-aktor, pelaku-pelaku budaya kita di semua bidang. Ini adalah mutlak bagi kita. Budaya kita sebagai contoh pencaksilat, bela diri, warisan nenek moyang kita. Saya sendiri sudah 37 tahun mengurusi pencaksilat. Belum lagi budaya-budaya lain seperti sendera tari, seperti wayang kulit, wayang orang, wayang golek, dan segala macam musik kita. Ini selalu harus pemerintah. Saya agak berbeda, saya tidak ikut faham-faham neolib bahwa pemerintah bukan hanya regulator, pemerintah di depan, pelopor, intervensi bila perlu, bekerja untuk rakyat, membantu. Dan bidang budaya, pemerintah juga harus di depan, menjaga, melestarikan semua budaya kita di semua bidang. Terima kasih. Selesai. Masih ada waktunya? Masih ada waktu, Pak? Udah panjang, udah cukup, udah bagus. Silakan, saya persilakan untuk Capres nomor 3, Pak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu filmmakers, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya. Sehingga terhadap mereka perlu dilindungi. Tapi berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, pemerintah nggak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet? Kamu boleh loh pentas, tapi tidak usah ngomong politik. Aduh. Pemerintah mesti dikritik. Itu pemerintah mesti waras. Apa itu namanya, pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan. Begitu. Birokrasi tinggal duduk untuk ya, melihat kalau ngomong jangan nyinggung dong. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Capres nomor 1, Pak Anies, menanggapi jawaban Pak Prabowo. 1 menit, waktunya dimulai dari Anda berbicara. Kekayaan Indonesia adalah justru pada kebudayaannya. Dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan, tapi justru seluruh kegiatan pembangunan ini tujuannya adalah membangun kebudayaan.
Jadi tujuan dari seluruh sektor pembangunan membangun kebudayaan. Karena itu yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat sehingga para budayawan bisa memunculkan ekspresinya. Dan budaya itu bukan hanya dirawat. Kalau dirawat seakan-akan dia warisan masa lalu saja. Budaya itu harus dikembangkan sehingga terus-menerus berkembang. Karena itu kami melihat Ya, sama aja perlu kalimatnya, dirawat jadi dibentuk masa dan kami berencana dirawat, dikembangkan, Kementerian sama aja. Kebudayaan yang nantinya akan menjadi penyalur sumber daya dari negara untuk Ya, diberikan budaya kan kepada dari nenek kalangan moyang, budayawan agar mereka Ya, sama tumbuh aja, berkembang dikembangkan. membangun karya-karya kebudayaan yang luar biasa di Indonesia. Terima kasih. Ya. Udah ada benar. Kini giliran Pak Prabowo Subianto untuk merespon tanggapan ini. Waktunya Netral, Pak, silakan netral, Pak Prabowo. netral. Saya kira kedua respons itu Udah bener. masuk akal. Saya bisa udah. menerima dua Gitu respons aja Pak, itu. gitu aja Pak. Bapak Memang Pak. banyak benernya. Ya udah, kita gitu aja, Pak, udah. harus benar-benar memberi ruang untuk Udah, gitu, inisiatif, Pak, udah, untuk bagus, inovasi, bagus, kreativitas. Pak, bagus, netral. Tapi jelas pemerintah harus tidak ragu-ragu dan pemerintah harus berani untuk juga turun tangan, menjaga situs-situs, bagus, Pak. Udah, Pak, udah. membantu museum-museum, Udah, Pak. membantu istana-istana sultan-sultan kita yang banyak sudah mau roboh. Ini harus kita bantu. Ini warisan budaya, warisan sejarah kita. Udah, Hal-hal Pak, udah, seperti Pak, jangan itu nyentil-nyentil harus lagi, kita udah. perhatikan. Masih Tapi umum, saya bisa masih menerima. umum, Pak, bahasanya, Saya Pak. juga setuju Udah, itu. Pak, udah, Pak, Kalau saya jadi udah. presiden, saya memikirkan Kementerian Kebudayaan. Kasih waktu. Ya. Kalau ide yang baik dari manapun saya bisa dukung. terima dan saya dukung. Oke, Terima kasih. udah Pak, selesai Oke. Pak, bagus, mantap Sekarang Bapak. kami berikan Bapak mantap Pak, kesempatan Prabowo udah Pak. untuk Udah. bagi masing-masing Bapak capresnya. netral aja udah. Dan kami masih akan Nampakkan diri melanjutkan Bapak, tidak ada mempertahankan visi misi kecemburuan. dan program Tidak ada kerja sibuk-sibuk calon mikirin presiden. harta. Usai jeda di segmen selanjutnya tetaplah di debat kelima calon presiden pemilu tahun Pak Prabowo 2024. bandit. Pak Prabowo hebat. Pokoknya Pak Prabowo aman. Mantap Pak Prabowo, mantap. Udah jangan dikritik lagi. Bagaimana abang-abang? Mulai Bagaimana Mbak komentarnya? Nazwan, mulai yang Tadi, Mbak Nana, gara-gara teriak-teriak udah Mbak juga Nana. di sini. Oke, Hah? jadi yang tadi menarik kalau menurut catatan Nggak ada yang benernya menarik, kalau dikritik. Pak Prabowo 2 kali Udah. bilang saya Kalau orang solutif kritik itu dan pasti saya ada akan benernya. langsung mengambil tindakan. Kayaknya itu di bold banget gitu. Jadi setiap pertanyaan dijawab dengan saya selalu solutif dan memberikan tindakan. Kayaknya itu pesan utama yang mau disampaikan Pak Prabowo. Itu pesan utama untuk seseorang yang insya Allah akan menjadi presiden tanggal 14 Februari. Harus solutif, karena bukan lagi Ini membayang-bayangkan pinter-pinter ini, atau ada- mengkaji. Ada Kita siapa sudah namanya tahu ini? Ini semua siapa pakai persoalan. kacamata udah kurus badannya, Persoalan siapa sih? itulah Fahri yang harus Hamzah. dijawab dengan Fahri Hamzah apa? satu getting Aduh, siapa intervention namanya ini? right. Aduh. Ya, bagaimana intervensi Siapa namanya ini? langsung Fahri solusinya, Hamzah. kebijakannya langsung Siapa namanya tindakan. kacamata ini? Kira itu. Kalau Mas Pak Anies Lizon. lihat tadi, kalau di debat-debat sebelumnya, itu tuh setiap Ini momen baru selalu cubir, ada ini baru kesempatan untuk cubir-cubir lantam ini semua. tadi kayak lebih anteng sedikit nggak sih? Ya nggak sih? Bukan cuma feelingku ya. Tadi kayaknya strateginya berbeda nih pasangan capres 01 debat ini. Ya kan ini kita berbicara soal pendidikan, soal kebudayaan. Kita harus menunjukkan bahwa calon presiden kita ini adalah orang yang sangat menghormati etika, berbudaya tinggi kan? Iya. Nana, satu hal yang disampaikan oleh Mas Anies di segmen 2 ini, kalau kita melihat kepada apa yang sudah dilakukan, rekam jejak beliau selama 5 tahun di Jakarta, di sektor kebudayaan terlihat sekali bagaimana beliau merevitalisasi tim, bagaimana beliau melibatkan stakeholder, bagaimana melibatkan para seniman, sehingga kemudian memberi ruang-ruang kebudayaan. Bahkan termasuk ruang-ruang ketiga, ya mau di jalanan dan sebagainya. Dan kita lihat kota tua Jakarta direvitalisasi, itu adalah bagian dari kita untuk memunculkan aspek-aspek budaya dalam kehidupan di Jakarta khususnya. Itu yang akan kita bawa ke Indonesia. Oke, kalau tadi Mas Ganjar sempat masuk ada satu poin tuh. Masa takut sama pementasan Butet? Ya, kalau dari debat ini saya semakin yakin Ganjar yang terbaik. Ya, begini. Boleh dikasih tepuk tangan. Kita bicara soal kesehatan. Saya solutif. Ada orang sakit.